Tia dari SD Saint Hafiz Islamic Center Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kali ini akan coba berbagi praktik baik yang saya lakukan selama masa pandemi COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, hampir 2 tahun Indonesia dilanda oleh pandemi COVID. Itu semua membuat terjadi perubahan di mana-mana, terutama dalam dunia pendidikan. Kita sebagai seorang guru yang biasanya mengajar secara tatap muka dengan cara yang mungkin masih biasa-biasa saja, saat ini dituntut untuk lebih berinovasi, memiliki cara-cara yang tepat untuk menghadapi kondisi saat ini. Yang dulunya mungkin belum terpikirkan untuk kita mengajar secara jarak jauh, nah itu kita alami sekarang ini. Tentu tidak mudah dengan perubahan yang mendadak ini. Ada banyak halangan dan rintangan yang kita hadapi, tidak hanya dari diri kita sendiri, bisa juga terjadi dari siswanya atau juga dari orang tua murid. Semua menjadi faktor untuk kita senantiasa melakukan perubahan-perubahan agar pendidikan tidak mengalami kekosongan dan siswa kita, peserta didik kita tidak mengalami kerugian. Nah, apa yang saya lakukan untuk menghadapi masa pandemi COVID, kemudian untuk memasuki era kenormalan baru? Berikut kita simak praktik baik berikut dengan judul Digitalisasi Pendidikan dan Home Visit sebagai salah satu solusi untuk mengatasi learning loss selama masa pandemi dan memasuki era kenormalan baru. Berikut kita simak videonya. Wabah COVID-19 menjadikan seorang guru harus bisa menyiasati keadaan, mulai melakukan berbagai inovasi agar tidak tergilas dengan keadaan. Hal yang mungkin sebelumnya tidak pernah dilakukan, seperti membuat video pembelajaran, membuat media pembelajaran interaktif, maka saat ini tidak ada lagi guru yang mengatakan tidak bisa. Semua dipelajari dengan cepat dan sangat mendesak, yang pada akhirnya menjadikan guru sebagai pembelajar yang tangguh dan siap dengan segala perubahan yang ada, siap untuk keluar dari zona nyamannya agar pendidikan tetap berjalan dan meminimalkan learning loss yang terjadi. Bersamaan dengan merebaknya COVID-19, perkembangan teknologi menjadi sangat cepat. Sebagai pendidik tentu saja diharapkan mampu mengambil peran yang lebih dari sekadar mengajar, tetapi juga harus mampu mengubah pola belajar anak ke arah merdeka belajar dan internalisasi nilai-nilai pelajar Pancasila. COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pendidik dalam menerapkan strategi pembelajaran yang komunikatif, kolaboratif, kreatif, dan kritis. Pembelajaran sebelum PTMT di sekolah tempat saya bertugas, sebelum pembelajaran tatap muka terbatas, kegiatan dilakukan secara daring. Namun tentu dengan kondisi yang sangat terbatas, apalagi di sekolah dasar, yang tentu saja penggunaan teknologi sangat terbatas. Misalnya fasilitas penggunaan smartphone yang tentu masih dalam pengawasan orang tua. Maka strategi yang saya lakukan adalah pembelajaran melalui WhatsApp, Google Classroom, dan bantuan orang tua di rumah. Sebagai guru, saya tidak hanya berperan sebagai pengajar, tapi juga sekaligus sebagai pendidik, yaitu memantau perkembangan siswa tentu menjadi hal yang wajib untuk dilakukan dan tentu saja bekerja sama dengan kedua orang tua. Saat berlangsungnya pembelajaran jarak jauh, ada 2 hal yang menjadi fokus saya. Menurut saya ada 2 bagian learning loss yang terjadi, yaitu pada pembinaan karakter peserta didik dan pengawasan dalam penugasan materi pembelajaran itu sendiri. Maka untuk mengatasi 2 hal tersebut, saya menerapkan inovasi sebagai berikut. Untuk pembinaan sikap dan karakter, yang pertama saya lakukan adalah pengisian lembar evaluasi harian. Hal ini diisi oleh semua siswa setiap malamnya melalui Google Form, apa saja kegiatannya dalam sehari, mulai dari beribadah, menolong orang tua, dan kegiatan kebaikan lainnya. Hal ini bertujuan agar learning loss yang terjadi tidak serta-merta menjadikan siswa kita lupa akan kegiatan-kegiatan spiritualnya karena kurang pemantauan yang baik dari orang tua maupun dari guru. Yang kedua adalah home visit, yaitu kunjungan ke rumah siswa atau menunjuk satu posko belajar dengan jumlah siswa yang dibatasi. Kegiatan ini mendapatkan antusias yang sangat baik bagi siswa dan orang tua. Karena dengan hadir bersama di posko belajar, sangat terlihat bahwa keinginan mereka untuk bertemu guru dan kawan-kawannya sangatlah luar biasa. Dan hal ini sangat berpengaruh pada motivasi mereka dalam belajar. Maka dapat saya katakan, kehadiran seorang guru secara langsung tidak tergantikan oleh apapun.
inilah fungsi guru sebagai seorang pendidik yang tidak hanya sekedar transfer ilmu saja. Kemudian untuk mengatasi learning loss dalam materi pembelajaran, ada 3 hal yang saya lakukan. Yang pertama, membuat video pembelajaran di channel YouTube, kemudian membuat media pembelajaran interaktif, dan pembelajaran e-learning melalui portal Rumah Belajar, TV Edukasi, dan menggunakan Vidcom, kemudian Google Classroom. Perencanaan PTMT untuk mengatasi learning loss dengan menurunnya angka COVID, maka pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Dalam pelaksanaannya, waktu yang dimiliki siswa di sekolah sangatlah sedikit sehingga banyak terjadi ketertinggalan di berbagai hal di sebagian peserta didik. Maka dari itu, saya menggunakan metode blended learning, yang saat ini program e-learning sedang menjadi pembicaraan hangat di dunia pendidikan. Seiring dengan bertambah canggihnya teknologi akan mempengaruhi metode pembelajaran dan akan semakin canggih pula untuk beralih dari model pembelajaran tatap muka atau bertemu secara langsung. Blended learning sendiri adalah gabungan dari beberapa keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Adapun model yang dilakukan, saya lebih banyak menggunakan problem-based learning. Model ini sangat pas untuk saat ini karena peserta didik diminta untuk jeli melihat permasalahan di sekitarnya yang dapat dijadikan tema pembelajaran. Masalah yang diamati bisa saja dengan memperhatikan dan menelusuri di berbagai portal pendidikan. Salah satunya adalah portal Rumah Belajar. Nah, berikut sintak dan langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Orientasi siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, kemudian menganalisis dan menyajikan hasil. Selanjutnya menggunakan pendekatan flipped classroom, yaitu model pembelajaran di mana siswa sebelum belajar di kelas mempelajari materi terlebih dahulu di rumah. Sehingga metode ini juga digunakan oleh guru ketika ada siswa yang tidak hadir di kelas karena sesuatu hal. Guru bisa membuat video apa yang diajarkannya dan diberikan kepada siswa terlebih dahulu. Dengan persiapan pembelajaran di rumah secara mandiri akan lebih mudah untuk mengikuti pembelajaran di kelas dengan waktu yang terbatas. Secara umum PTMT dapat berjalan dengan lancar, namun tentu saja masih banyak yang harus dibenahi. Kedepannya metode blended learning tetap harus dipertahankan agar apa-apa yang sudah kita usahakan selama pandemi tidak hilang begitu saja. Jangan sampai guru kembali mengajar secara jadul dan mengabaikan kemajuan teknologi. Kemajuan yang sudah kita lakukan ini jangan sampai hanya menjadi sejarah saja. Nah, itu tadi praktik baik yang saya lakukan di masa pandemi COVID dan memasuki era kenormalan baru. Sebagai seorang guru, saya sadar kita harus selalu meningkatkan kemampuan diri agar bisa menghadapi setiap perubahan zaman dengan teknologi yang semakin canggih. Semoga dengan inovasi-inovasi yang kita lakukan, segera terwujudnya Merdeka Belajar. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.